Hingga kini sudah lebih dari 5.000 siswa di sejumlah daerah yang mengalami keracunan yang diduga berasal dari makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional didesak untuk mengevaluasi total program MBG. Kita bahas bersama Wakil Kepala BGN Badan Gizi Nasional, sudah ada Ibu Nani SD yang. Bu Nani, selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sore. Ya, Ibu Oke. Nani, hingga saat ini tim investigasi sudah dibentuk. Isinya berasal dari mana saja dan mungkin update terakhir dari para siswa yang mengalami keracunan, jumlah totalnya saat ini berapa catatan dari BGN? Begini, tim investigasi itu udah berjalan ya, dan sekarang ada 2 tim. Satu kan tadi sudah dikatakan bahwa tim pertama adalah dari internal BGN, itu di bawah Deputi Pengawasan, kemudian tetapi Deputi Pengawasan ini bekerja sama dengan BPOM, kemudian Dinkes dan juga Pemda. Kalau ada tim satu lagi itu adalah tim independen terdiri dari para ahli kimia. Tadi yang pertama ditambah BIN ya, ada juga dari BIN, kepolisian yang pertama tadi, yang kedua ini murni ahli kimia, ahli farmasi, ada juga teman-teman dari IT. Hasil dan juga dari ada investigasi temuan karyawan. sementaranya seperti apa, Bung Nani? Untuk sementara ya, saya hanya bisa menyampaikan sebagian karena belum selesai, adalah kesalahan pada tata kelola di dapur. Mereka tidak menjalankan SOP memasak. Misalnya harusnya kan setelah makanan jadi itu nggak boleh lebih dari 6 jam disantap. Misalnya masak selesai jam 3 pagi, itu harinya harus ditambah jam 4 atau paling lama 6 jam. Artinya paling lama jam 9 harus disantap. Jadi nah ini terjadi di bawah jam 12. Ada yang mengatakan, ada yang ngakunya jam 9, ada yang jam 8 gitu. Ya bisa bayangkan, ini berarti kalau dimasak jam 9, taruhlah kata matang jam 10, jam 11, baru dimakan makanannya jam 9, ada yang jam 10, berarti kan 12 jam gitu. Nah ini dari situ. Kemudian ada bahan baku yang kami temukan paling baru, ternyata ayam kecap itu yang dipakai ayamnya bukan ayam segar. Begitu, Mbak. Ya. Ayam bukan ayam segar, artinya ayamnya sudah dalam kondisi rusak. Ini berarti tidak ada pengawasan ya, Bu Nani, berarti di SPPG tersebut? Makanya saya bilang ini kan keteledoran karena ini harusnya 2 yang ngawasi, Mbak, dari pihak mitra dan dari SPPG-nya, dari namanya SPPI. Nah, apakah ayam itu rusak pada saat dibeli? Inilah makanya masih dalam investigasi, atau pada saat penyimpanan. Karena dibelinya ayamnya itu jam 5 sore gitu, dan baru dimasak kan malam. Nah pada saat penyimpanan nih, apakah dia ini masih simpang siur, kita belum menemukan, karena mengatakan yang ngakunya sudah disimpan baik-baik, tapi bisa jadi memang ayam itu memang kurang bagus kualitasnya gitu, Mbak. Bu Nani, ini kan kita juga mendapatkan informasi Bupati dari Bandung Barat juga menyebut ada lebih dari 80 SPPG tidak memiliki SLHS, sertifikat layak higienis. Ini dari tim BGN tahu tidak? Jadi gini, Mbak, SLHS ini harus mestinya, jadi sebetulnya mitra ini beroperasi, itu ada standar dari BGN sendiri. Standar untuk HGIJ-nya itu ada dari BGN gitu. Termasuk memiliki SLHS? Ya, SLHS ini harusnya mitra, maksudnya mitra yang mengajukan ke Dinkes di daerah untuk dilakukan, jadi silanglah kami sudah melakukan, misalnya saat sebelum dikasihkan verifikasi itu kan ada tim kita yang datang melihat IPAL, melihat bagaimana apakah lantainya sudah diepoksi, bagaimana bangunannya, apakah di tempat packing makanannya ada AC, dan yang seperti itu. Kemudian juga bagaimana saluran gas dan lain-lainnya itu sudah ada standarnya, BGN udah punya. Jadi SLHS ini sebetulnya kan cross checknya.
Jadi ini tanggung jawabnya dari mitra gitu, yang Oke, harus tapi ketika minta gitu. mitra tersebut tidak memiliki SLHS, mengapa tetap bisa beroperasi dan juga tetap bisa memberikan kepada penerima manfaat? Ya karena tadinya menggunakan standarnya BGN. Kan kita sudah punya standar nih, Hah? ada juknisnya. Aha. Tadi juknisnya sama dengan yang diteliti oleh Dinkes, tapi itu Nah. dikeluarkan oleh BGN. Oke, Seperti pengawasnya Mbak, siapa Ibu ini harusnya? kenapa? Pengawasnya siapa harusnya yang memastikan bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur sehingga ini sudah layak untuk memberikan makan bergizi gratis kepada penerima manfaat. Karena berdasarkan Kan di situ, catatan, Mhm. di sini kan ada tim pengawas, dewan pengawas. Iya, Kan tim di sini ada pengawasnya artinya dari BGN. iyalah, kan kita yang memberikan verifikasi untuk bisa lolos kan dari BGN. Dan BGN artinya tahu ada beberapa SPPG yang tidak memiliki SLHS ini, sertifikat layak higienis sanitasi. Iya, gini, SLHS ini kan kita sendiri punya standarnya, Mbak, ya. Nah, SLHS ini kan kayak seperti orang chef lah. Kan ada yang punya sertifikasi dikeluarkan oleh lembaga ini, lembaga ini. Nah, ini kan yang kesehatan ini dikeluarkan SLHS, ini dari Dinkes ya. Hmm. Nah, kami itu sudah meminta kepada si mitra. Setelah lolos dari kami, setelah lolos verbal, melalui standarnya BGN, dia harus mendapatkan SLHS gitu ya. Oke, oke, kami Nah, paham sampai di situ. Lalu, ya kan? Nah, ternyata kan memang ada. Nah, lagi-lagi kan ini berarti kesalahan kami tidak mengecek lagi, ya kan? oke, Kok tidak punya SLHS, ya kan? Hmm. Gitu loh. Tetapi dari standar kami yang sama dengan standarnya SLHS kalau Dinkes datang, itu kami sudah lakukan. Misalnya Oke, harus ada IPAL, oke, harus ada misalnya tempat sampahnya harus ini dan oke, itu begitu. oke. Nah, Jadi, silakan. sekarang saya terus ngomong dulu, jangan Ya, dipotong. silakan. Sekarang dengan adanya kejadian seperti ini sudah dikeluarkan per hari ini. Dalam 1 bulan, semua dapur harus punya SLHS. Kalau tidak 1 bulan berikutnya akan kami tutup. Nah, Oke, itu kami aja sepakat ya, soal Mbak. itu. Tapi kan kalau kita mundur ke belakang, ini sudah ada ratusan siswa yang menjadi korban, Ibu. Ya, Jadi ya, kita juga makanya harus perlu kami minta maaf mencatat hal dari ini. awal kan Karena saya sudah berdasarkan bilang, pasal saya minta 3 Perpres maaf. 83 2024, tugas BGN adalah pemenuhan gizi nasional dan ini adalah tanggung jawab dari Badan Gizi Nasional itu sendiri. Ya, kan sudah bilang kita salah. Oke, nah itu yang menjadi catatan sehingga kami rangkum bersama-sama karena ini kan bicara soal siswa dan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama memberikan yang terbaik. Karena kan kalau kita tahu dari program MBG ini sendiri adalah tujuannya baik seperti itu. Bu Nani, kalau melihat catatan di sini, apakah ada dari BGN sendiri akan melakukan evaluasi jika memang kita sudah lewat deh soal SLHS, kita sudah cukup menerima penjelasan Anda. Apa evaluasinya dalam jangka pendek? Apakah MBG ini akan tetap dilaksanakan ke depannya untuk sementara waktu? Ya kan untuk yang kena kita tutup udah kan nggak dijalankan. Bagaimana Ibu? Kan yang sudah yang dapurnya kena sudah kita stop. Oke, sementara ini. Bukan sementara ya, nanti kita dalam waktu yang tidak bisa, kalau dia tidak bisa memperbaiki dapurnya ya selamanya. Oke, karena harapan kita di sini adalah tidak ada korban ketika tujuannya adalah memberikan makan bergizi gratis, adalah tujuannya memberikan. Mbak, mohon maaf Mbak. Silakan. Mbak sama dengan saya. Jangankan ratusan, kami tidak ingin satu pun tidak ada korban. Ya. Sepakat. Dan kami sudah mengakui kami salah. Saya sudah minta maaf, kami sudah minta maaf. Kami akan perbaiki dengan mati-matian karena program ini. Jadi jangan bicara seolah-olah kami tidak peduli. Kami peduli. Kami sangat peduli dan kami ngaku salah sudah. Kami akan perbaiki semua secara total. Ini nyawa manusia, nyawa anak-anak. Kami punya tujuan untuk memperbaiki gizi anak-anak. Jadi nggak mungkin kami akan membiarkan ini. Organisasi di dalam ini kami juga perbaiki semua, Mbak. Saya baru masuk 1 minggu, saya perbaiki, kami perbaiki. Bagaimana agar tidak terjadi hal yang demikian. Karena tujuan Pak Prabowo adalah bagaimana generasi kita, anak-anak kita menjadi generasi yang bagus, yang baik. Jangan sampai yang pinter nanti hanya orang-orang kaya. Bahwa sekarang terjadi gini, kami sudah minta maaf. Dan kami akan perbaiki secara total.
Jadi jangan dikira kami ini tidak mendiamkan saja, tidak. Siang malam nih kami mencari jalan bagaimana untuk perbaikan, Mbak. Begitu ya, Mbak. Baik. Mohon maaf. Terima kasih ya, Mbak ya. Ya, terima kasih Ibu Nani. Mungkin Kami juga menghargai sikap bisa dari lain waktu ya. gentleman dari BGN yang sudah mengakui, dan kita sama-sama akan memperbaiki karena tujuannya adalah baik, memberikan gizi yang terbaik bagi anak-anak. Terima kasih Ibu. Kami juga akan terus mensupport agar BGN bisa lebih baik. Terima kasih Ibu Nani S. Deyang, Wakil Ketua BGN. Selamat sore Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, selamat bertugas Ibu.